Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih mampu menjalankan sholat subuh secara berjamaah di pagi hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik. Perkenalkan saya pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit kultum. Ini ada dua tema kecil lah yang akan saya jelaskan. Tidak berhubungan, tapi saya ingin berkultum tentang dua tema. Yang pertama mengenai tabayun. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melakukan tabayun, yaitu untuk mengecek kebenaran dan menyaring informasi sebelum membagikan informasi tersebut demi menjaga kemaslahatan umat. Jadi karena saya bekerja di bidang IT dan kita semua tahu HP udah jadi suatu hal yang lumrah, suatu hal yang bahkan bisa dikatakan kebutuhan premier setiap orang punya karena kita butuh. Dan karena HP itu juga terhubung dengan internet, kita dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan banyak. Nah, cuma tidak semua informasi ini bisa dikatakan benar. Dan itu udah dari dulu ya, udah dari sejak awal adanya smartphone, adanya internet itu ke penyebaran informasi yang salah itu sudah terjadi dengan sangat mudah, lebih mudah daripada zaman sebelumnya yang cuma kertas atau koran misalnya. Dan akhir-akhir ini untuk mengenai penyebaran informasi yang tidak benar ini makin mudah dengan adanya AI. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian termasuk yang masih muda, remaja, pas sudah yang punya HP pasti ada grup gitu kan, ada sering mungkin ada teman-teman yang nge-share hal-hal kayak AI video, ya AI image, AI gambar. Nah, AI ini juga membuat hal-hal seperti penipuan itu semakin canggih. Contohnya itu voice cloning. Jadi ada kasus di mana penipuan itu kan nelpon terus ditawarin kayak jasa atau produk gitu yang kita harus bayar gitu. Nah itu kita kalau mengangkat telepon itu, kita ngomong, itu mereka bisa kayak mengcloning suara kita dan suara kita dipakai untuk menipu orang lain. Ya contoh yang pernah terjadi itu ada seorang orang tua yang ditelepon nomor tidak dikenal, tapi suara itu mirip suara anaknya, dan suara anaknya itu kayak panik dan bilang minta tolong, minta dikirimin uang dan lain-lain sebagainya. Nah itu kalau kita nggak bisa langsung percaya itu, kita harus berhati-hati soal itu. Jangan segera mengokekan, jangan segera menyetujui, membenarkan itu. Kita harus cross check dulu apakah benar itu orang yang kita kenal. Jadi jangan panikan, selalu di mindset itu. Selain itu deepfake itu video atau gambar. Kalau nggak salah ada penipuan yang nggak cuma telepon, pakainya voice video call dan yang muncul itu wajahnya orang yang dia kenal, atau kalau yang paling populer itu wajah orang kaya. Misalnya kita di video call Raffi Ahmad itu,
ditawarin proyek atau ditawarin uang, tapi kita suruh ngirim uang dulu. Nah, jangan ke saya. Soalnya itu hadisnya dari hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Jadi ini lebih ke informasi ya, tidak menyebarkan informasi yang salah. Nah, itu tema pertama. Tema kedua, Islam ini menganjurkan umatnya untuk menjadi kuat. Dari hadis riwayat Muslim, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan Allah dan jangan menjadi lemah. Ya, Allah mencintai orang mukmin baik lemah maupun kuat, tapi Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat. Dan ini dari yang saya baca itu kita kan sebagai manusia kadang mikir pengen lah ya selalu kuat atau paling enggak kita bertambah umur tapi tidak menua gitu. Tapi dari segi kesehatan, dari riset penelitian yang jadi tidak ada satu obat pun yang dapat memutar balik penuaan. Kita tuh akan selalu menjadi tua. Namun ada satu hal yang bisa memperlambat penuaan, yaitu olahraga. Dan olahraga yang akan saya bahas di sini itu bukan olahraga kayak sepak bola, futsal, badminton dan lain, tapi exercise kalau bahasa Inggrisnya. Nah, dua tipe olahraga yang bisa kita lakukan untuk membantu kita nanti di masa tua kita. Jadi ini informasi untuk yang muda, tapi juga semua umur bisa mengikuti ini. Dua tipe olahraga dari yang saya ambil, dari yang saya pelajari itu pertama kardio, dan yang kedua itu resisten training atau angkat berat. Untuk kardio kan udah jelas ya, kita jalan lah, contoh misal jalan. Tapi untuk yang muda nanti bisa jalan cepat atau lari, itu nanti membantu menyehatkan jantung kita agar tidak untuk menghindari penyakit-penyakit seperti hipertensi, gula dan lain-lain, diabetes dan lain-lain. Dan tapi untuk yang kedua nih, angkat berat ini, jangan dikira cuma orang yang ingin kelihatan berotot dan lain-lain yang kayak ototnya kayak jalan mantung-mantung gitu. Nah itu nggak cuma itu, karena angkat berat itu juga bisa bantu untuk menjaga kualitas otot kita agar selalu prima, selalu bisa dipakai untuk hal-hal sehari-hari seperti angkat berat, angkat belanjaan, habis itu angkat kursi kalau bantu-bantu di masjid atau di RT. Nah itu nggak harus pakai barbel, dan lain-lain. Tapi pakai hal yang berat, kita kayak duduk terus berdiri itu juga nggak apa-apa. Dan beda umur mungkin beda intensitas ya. Yang muda memang bisa angkat-angkat yang agak berat nggak apa-apa. Tapi kalau bagi yang udah tua pun juga tetap kalau bisa dilatih juga, meskipun nggak harus yang berat-berat. Cuma yang penting itu konsistensi, jangan cuma sekali-kali aja. Itu tema kedua. Sekian, semoga kultum saya pagi ini bermanfaat, dan bila ada salah katanya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.